Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kehidupan kita di pagi hari ini. Kita boleh diizinkan Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk sama-sama kita menikmati akan hadirat Tuhan, bahkan kesempatan yang begitu indah. Kita masih diperkenan untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hidup kita memberikan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan di saat ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, memulai ibadah di saat ini, kita akan berdoa membuka ibadah kita di pagi hari ini, dan saya minta dengan kasih Kristus nanti Bapak Widi bawa kita dalam doa pembukaan. Bapa yang baik yang kami sembah dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, umat-umat-Mu rindu menghampiri tata kudus-Mu Tuhan. Berkuasa atas hidup kami, bertata atas hidup kami Tuhan. Mari Bapa, ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, tahirkan dan layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Untuk kami boleh datang pada pagi ini mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Segala ucapan syukur, pujian dan penyembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percayakan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, Kau juga memperlengkapi dan mengurapi setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pagi ini Tuhan. Jemaat Tuhan juga diberkati. Kami semua yang datang diberkati Tuhan. Dengan berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan, dan kami pulang membawa berkat-berkat yang terbaik kepada Tuhan. Bapa, kami serahkan sepenuhnya pelayanan kami ke dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara di tempat ini, berkuasa di tempat ini. Segala sembah syukur kami biarlah menjadi dupa yang harum, menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Ya Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Mari kita persiapkan hati kita untuk menikmati akan hadirat Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita nyanyikan pujian manis dengar. Biarlah Engkau Tuhan mendengar setiap pujian kami, mendengar setiap mazmur kami Tuhan. Ajaib Tuhan, Kau mulia Tuhan, ya Yesus. Kami hendak bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, kami hendak bermazmur bagi-Mu, hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Saya jemput Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dan setiap waktu yang pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Tuhanku, aku hendak, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kami renungkan, ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar. Yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan,
layak ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kerinduan kami biarlah manis kau dengar, Tuhan, kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka. Dan sekali lagi inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Terima kasih. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka karenamu, biar hatiku bersuka dan hatiku bersuka karena dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Sorai-sorai bagi Tuhan kita, sebab Dia baik, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus. Kerinduan kami Tuhan, kami dapat menaikkan setiap ucapan syukur kami, pujian dan penyembahan kami, dan manis Kau dengar setiap ucapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kesempatan saat ini Tuhan kami boleh diperkenankan Tuhan untuk menikmati akan hadirat Tuhan. Dan saat ini kami mau lebih lagi Tuhan menikmati akan hadirat-Mu, bukan hanya dalam penyembahan kami tetapi juga dalam sukacita pujian kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami jemaat-Mu, kami para pelayan-pelayan-Mu siap memuji memuliakan nama-Mu, sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan karena Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang begitu besar. Amin. Amin. Oleh sebab itu mari sama-sama kita nyanyikan pujian, sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Bapak Ibu Saudara, ceritakanlah kemuliaannya antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya. Saya jemaat Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Kemuliaannya di antara segala bangsa.
dari awal. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh lagi. Sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alat. Sebab Tuhan Maha Besar, dan Kau sajalah Tuhan yang sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita mau besarkan nama Tuhan dan puji Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Lagi besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Kalau kita mau katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Mu Tuhan. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa,
Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan hidup kita. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mempersiapkan pemikiran kita. Mari kita tenangkan kehidupan kita semua. Agar apa yang sebentar sama-sama kita akan terima itu menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita semua. Ada satu pujian baru yang saya rindu untuk sama-sama kita nyanyikan Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita mau nyanyikan ini bukan hanya sekedar mungkin kita hafal ataupun kita belum hafal, tetapi mari kita meresapi setiap lirik daripada lagu ini. Dan kita mau memberikan hati kita tertuju kepada Tuhan, karena Tuhan sajalah yang mengenal, yang mengerti setiap kehidupan kita, bahkan kondisi hati kita saat ini. Oleh sebab itu mari kita nyanyikan pujian sejuta rasa. Kau mengenal hatiku, hampa batinku tanpa hadirmu. Kau mengenal hatiku, hampa batinku tanpa hadirmu. Bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kau mengenal hatiku, Kau mengenal hatiku, hampa batinku tanpa hadir-Mu. Bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Saya jemput Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Kau mengenal hatiku, Kau mengenal hatiku, hampa batinku tanpa hadir-Mu. Bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga,
pribadimu Bapa, biarkan aku menyembah. Hatiku milikmu seutuhnya, sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah. Hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah. Hatiku milikmu seutuhnya. Lagi sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan ku menyembah. Hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu seutuhnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih kami milikmu Terima kasih Tuhan. Tuhan. Hati kami milikmu Tuhan. Hati kami milikmu Tuhan. Milikmu hati kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Haleluya. Haleluya. Kami rindukan pelukmu Bapa. Sejuta rasa bahagia. Kami bersama Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Hati kami milikmu ya Tuhan. Hati kami milikmu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan kasih-Mu. Haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami milikmu ya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajarin Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah. Hatiku milikmu seutuhnya.
Haleluya. Pujian ini menjadi pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Hati kami milik-Mu seutuhnya Bapa. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami mau terima firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang mengenal setiap kami. Kami tahu Tuhan bahwa kehidupan kami ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan saja. Tiada yang lebih berharga selain daripada Engkau dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Apapun bentuk firman-Mu Tuhan, biarlah itu boleh menjadi satu kekuatan buat kami semua. Untuk kami bisa lebih lagi menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami, biarlah urapan Tuhan boleh mengalir atas kami semua. Urapan yang sama boleh turun atas kami, sehingga kami boleh sama-sama mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Kami percaya segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, Tuhan sudah halaukan dari tempat ini. Dan kami hanya mengizinkan Engkau untuk hadir dan menyertai setiap kami semua yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, sehat semuanya. Ya, terima kasih buat bantuan doanya buat seluruh jemaat Tuhan. Buat saya khususnya gitu ya, karena beberapa waktu ini agak sedikit terganggu dengan kondisi kaki yang diizinkan sakit gitu ya. Tapi akhirnya saya bersyukur luar biasa, ternyata sungguh menopang kehidupan gitu ya. Jadi terima kasih, dan pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing atau di depan. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan adalah bijaksanalah. Gitu ya. Kita tahu dalam beberapa waktu ini kondisi Indonesia pada umumnya gitu ya. Ada beberapa daerah-daerah yang kita tahu kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Bahkan di wilayah Malang pun juga sudah terjadi ya hal-hal yang seharusnya tidak kita inginkan gitu ya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, di tempat kita masih diizinkan aman gitu ya. Tapi jangan pula nanti inilah yang menjadi pesan dari seluruh para pemimpin, bahkan pemimpin sinode kita pun juga mengatakan bahwa mari kita sama-sama berdoa gitu ya buat negara kita supaya jangan melebar kemana-kemana, bahkan ada hal-hal yang lebih luas lagi dampaknya. Dan mari kita berbijaksana gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang ya asal kita nge-share akhirnya justru memprovokatori orang-orang yang lain juga. Jadi mari sama-sama sesuai dengan tema firman Tuhan pagi hari ini, kita mau menjadi pribadi yang bijaksana. Kalau ada yang sudah mulai memanas, didem-demi begitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kembali kepada firman Tuhan, mungkin kita adalah orang-orang yang sederhana, tidak populer, atau mungkin kita menjadi orang yang
tidak ada, mungkin nggak direken lah sama orang. Tetapi kita pun sebagai orang yang percaya bukan karena sesuatu yang menempel diri kita sehingga kita dikatakan orang berbeda, tetapi kita yakin bahwa kita ini bisa berbeda karena ada Tuhan dalam hidup kita. Ya, sehingga orang memperhitungkan. Kalau dipikir sopo sih saya gitu ya. Tetapi karena mungkin Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah mungkin yang masih bersekolah di tempat pendidikan kita mungkin menjadi orang yang berbeda gitu ya. Nah, tapi justru ketika dalam sebuah perbedaan itulah yang terkadang justru orang fokus melihat kepada kita. Gitu ya. Di antara semua ini kan mumpung pas lagi bermacam-macam bajunya begitu ya. Tetapi kalau pas hari Minggu pertama ketika semua putih tiba-tiba ada yang hitam, pasti orang lebih banyak fokusnya ke yang putih atau yang ke hitam. Pasti kelihat yang hitam, ih kok pakai baju hitam ya gitu ya. Padahal nggak apa-apa sebenarnya. Tapi seringkali di antara kita ketika kita dalam masyarakat pada umumnya pun juga begitu. Ketika kita di masyarakat, ya kelihatannya sama seperti masyarakat yang lain. Tetapi ketika ditelusuri lagi, iki sopo yo? Kok beda dewe ya? Gitu ya. Bukan berarti berbeda dalam hal yang buruk, tetapi kok beda ya? Gitu ya. Biarlah kita pun terus menjadi berkat dimanapun kita berada Bapak Ibu. Ya, meskipun kita nggak populer, kita nggak terkenal, tapi setidaknya kita memberikan yang baik buat sekitar kita yang ada, gitu ya. Nah, Tuhan pun mau setiap kita menjadi pribadi yang bijaksana. Ya. Bijaksana adalah sebuah kemampuan untuk menjadi bijak. Bijak itu bisa membedakan antara yang baik dan benar. Bahkan dikatakan juga bijaksana itu adalah sebuah kemampuan untuk melepaskan diri dari ketidakbenaran, gitu ya. Nah, dalam berbagai bidang pastinya gitu ya, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam kehidupan sosial kita, biarlah kita menjadi pribadi yang bijaksana. Coba dilihat kanan kirinya sudah jadi orang bijaksana belum ya kelihatannya? Sak kelerapan moto katanya bahasa Jawa gitu ya. Sak kelerapan moto wis bijaksana belum gitu ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa bijaksana itu memang tidak selalu dikaitkan dengan status sosial. Tidak selalu juga dikaitkan dengan tingkat pendidikan seseorang. Karena saya pernah bertemu dengan seorang ketua sebuah komunitas. Saya pikir dia adalah orang yang intelektualnya agak sedikit tinggi begitu ya, tetapi beliau ternyata hanya bersekolah sampai tingkat SMP waktu itu ya. Dan kemudian beliau katakan kepada saya begini, Mbak, pendidikan yang sebenarnya itu bukan di sekolah, tapi ya di dunia seperti ini. Ya saya menganggap itu ya karena beliau juga dalam kondisi yang sedang diunggulkan oleh yang lain. Dan akhirnya saya bilang, iya Pak, tapi kita ini harus belajar banyak ya Pak. Iya belajarnya dari kehidupan ini. Saya pun nggak tahu kok bisa dipilih sama orang-orang ini jadi pemimpin, kenapa? Ya karena memang kebijakan yang jenengan buat itu bagus Pak, saya bilang begitu. Karena memang dia adalah orang yang berpengalaman. Gitu ya. Tapi di satu sisi kita lihat beberapa waktu inilah kondisi ya di dunia maya, apalagi yang Bapak Ibu mungkin melihat di TikTok dan sebagainya. Aduh, sampai akhirnya enggak ada yang bisa live karena ya kalimat-kalimatnya aduh sangat mengerikan sekali gitu ya. Dan padahal mereka adalah orang-orang yang termasuk berpendidikan, mahasiswa-mahasiswa. Jadi belum tentu, tidak menjamin seseorang itu menjadi bijaksana karena dia harus yang tinggi-tinggi. Yang harus punya segalanya, tidak.
Seorang bijaksana itu tergantung dari bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia dibentuk hidupnya. Meskipun kita adalah orang yang sederhana, tapi kalau pembentukan karakter kita dibentuk oleh firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, saya yakin kita akan menjadi pribadi yang bijaksana. Bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak perlu kita kerjakan. Ya, karena kita punya penyaring yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu bertolak apapun ketika melakukan segala sesuatu dan kita melihat kepada firman Tuhan, saya yakin hidup kita akan bijaksana. Meskipun namanya manusia pasti ada kelemahan, pasti ada selanya, ada loss-nya. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan supaya kita menjadi pribadi yang bijaksana. Dan Tuhan mau supaya kita belajar untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Nah, pagi hari ini kita akan belajar ciri-ciri orang yang bijaksana itu seperti apa. Dari ayat yang sudah kita baca tadi. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Di dalam ayat yang ke-15 ini dikatakan kita harus memperhatikan hidup dengan seksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Berada di tengah kondisi yang rumit dan sukar, tentu sikap bijaksana itu amatlah sangat kita perlukan. Kita sehari-hari seringkali mungkin ada kegagalan, kehancuran yang terjadi atas hidup kita, yang besar kemungkinannya, besar faktor yang mempengaruhi adalah ketika kita salah, ya, ketika kita mungkin salah memutuskan, salah memprediksi, salah mengambil sebuah kebijakan. Kita manusia semua pasti pernah salah, gitu ya. Pernah lah pasti begitu ya. Tetapi seperti firman Tuhan beberapa waktu yang saya sampaikan, kita mau belajar dari pengalaman supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, gitu ya. Di dalam kehidupan kita pun Tuhan katakan ciri orang yang bijaksana yang pertama itu adalah mawas diri. Seperti firman Tuhan yang tertera di dalam ayat yang ke-15 itu sudah sangat jelas sekali dikatakan, perhatikanlah dengan seksama. Ini memiliki suatu arti melihat dan mengawasi secara teliti. Orang kalau mengerjakan soal gitu ya, soal ujian di sekolah-sekolah dulu, selalu perintahnya adalah kerjakan dengan seksama. Artinya dalam setiap soal demi soal, pertanyaan demi pertanyaan kita harus memperhatikan secara teliti supaya kita bisa menjawab soalnya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita secara seksama dan teliti memperhatikan proses hidup kita. Saya yakin kita akan bisa menjawab setiap persoalan itu juga. Jadi seringkali kita menjadi orang yang ya opo yo, bingung duluan. Ya kalau lagi-lagi kita di lingkungan kita orang Jawa, bingung karpe dewe gitu ya, bingung duluan. Sehingga kita lupa melihat perkara, sehingga tidak teliti melihat proses itu. Yang ada justru kalau bahasa Jawanya itu berandangan. Apa itu berandangan? Asal-asalan. Sehingga memutuskan dengan asal-asalan. Sehingga dampaknya ya akhirnya meluas. Saya tidak tahu pagi hari ini bagaimanakah kita melihat hidup kita masing-masing. Apakah kita menjadi pribadi yang ya wis lah. Apakah kita tidak punya planning ke depan? Ataukah kita tidak punya rencana dalam waktu dekat ini atau dalam waktu jangka panjang? Apakah kita menjadi pribadi ya sudah, aku hidup untuk hari ini saja. Kata firman Tuhan, ya betul, firman Tuhan bilang kesusahan hari ini cukuplah hari ini, besok ada kesusahannya sendiri. Tapi bukan berarti kita wes saiki duwene iki yo diwin iki kan ya enggak. Kita harus punya kebijaksanaan. Pasti punya rencana ke depan, baik itu buat pribadi kita
buat keluarga kita, buat anak cucu kita, atau mungkin buat orang-orang di sekitar kita. Gitu ya. Ketika saya berapa hari ini gitu ya, di bulan Agustus lah lebih tepatnya, saya tuh banyak merenung Bapak Ibu. Dan ketika di dalam setiap renungan yang saya dapatkan adalah bagaimana kita harus menjadi pribadi yang mempersiapkan segala sesuatunya. Karena lagi-lagi kita tidak tahu seberapa umur kita. Makanya saya katakan kepada orang di rumah, di pastori, bahkan khususnya buat mama, oma, gembala, saya katakan, aku minta maaf. Seringkali mungkin aku harus memproses Abraham, anak saya, dengan agak sedikit berat. Karena saya nggak tahu, ya ini bapaknya sudah ndak ada. Yang aku lihat tiba-tiba aku dalam waktu dekat menyusul piye. Wus, kamu iki ya apa lah? Kan kita umur nggak ada yang tahu. Makanya selagi kita bisa mempersiapkan, ya kita persiapkan. Sehingga saya pun mengajari anak saya bahwa kamu harus siap loh nak kalau pas nggak ada mama. Makanya ketika saya pergi pun dia sudah bisa gitu ya. Minimal dia bisa menyiapkan dirinya gitu ya. Sehingga ya saya berpikirnya begini, lebih baik anak ini tersiksa di masa kecilnya daripada masa tuanya nanti menyiksa saya. Dalam arti apa? Saya enggak bisa mengendalikan gitu ya. Jadi makanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pun kita diberikan kebijaksanaan kok sama Tuhan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan orang yang mempersiapkan hidupnya dengan baik, dengan berhati-hati, dengan segala kebijaksanaannya, saya yakin hidupnya akan tertata dengan baik. Gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkan kok, oh ini buat anakku nanti ke depannya gimana. Oh nanti cucuku gimana, pastilah. Gitu ya. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan ini kita harus secara teliti, enggak boleh asal-asalan. Demikian juga ketika kita datang beribadah, kita pun juga enggak boleh asal-asalan. Karena kita sedang mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya. Sehingga ketika Bapak Ibu datang ke gereja dengan niat ibadah, saya yakin Bapak Ibu akan dengan seksama, dengan teliti mendengarkan setiap firman Tuhan. Yang akhirnya itu akan menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Sehingga kita bukan menjadi pribadi yang asal-asalan, tapi kita mempersiapkan segala sesuatunya. Lagi-lagi kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan buat kita. Makanya kita perlu mempersiapkan diri dengan seksama. Ini memang hawanya hawa ngantuk atau gimana ya. Nah di dalam ayat yang ke-14 ini berbicara tentang orang yang tertidur. Koyo pas dilala ayatnya ya sama. Hal ini dipertegas Bapak Ibu dengan pernyataan, dengan peringatan akan adanya beberapa umat Tuhan yang tertidur secara rohaninya. Di dalam ayat yang ke-14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkit dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saya bukan menyinggung karena ini memang pas ayatnya. Di sini sudah ada yang rip-rip, meskipun mata saya agak sentir sedikit ya Bapak Ibu, saya masih bisa kelihatan gitu ya. Aduh, enggak tahu mata saya kok tiba-tiba agak sedikit berair begitu ya. Nah, di dalam ayat yang ke-14 ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Mengingatkan kepada jemaat Tuhan jangan sampai dia tertidur secara rohani. Loh aku nang gereja tiap minggu kok. Aku ibadah tengah minggu aku datang kok. Masa aku tidur secara rohani? Bisa jadi. Kelihatannya dia datang, fisiknya datang. Tapi dia tidak membangun hubungannya dengan Tuhan. Berarti dia sedang tertidur. Coba dibangunkan sebelah kanan kirinya. Bangun. Tuh.
Ya, bukan sahur loh ya. Kata Pak Joko sahur-sahur katanya. Ya, jangan sampai kejadian yang ada di Efesus ini terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita tidak secara seksama, tidak secara bijaksana, tidak teliti mempersiapkan hidup kita untuk ke depannya. Hati-hati. Kejadian demi kejadian, saya sangat ingat sekali. Ketika saya ngobrol dengan Om Daniel di depan sana. Bu Gembala seperti ini loh. Saya tidak akan pernah lupa itu sharing yang saya lakukan dengan beliau. Kejadian demi kejadian itu semakin nyata. Semakin kelihatan mata. Di mana akan ada, ini Bapak Ibu beberapa waktu ini sudah tahu kalau di lingkaran Laut Selatan dari Riau sampai ke arah Lombok itu sebenarnya mau terjadi megatrust. Ya kalau iki rupanya koyo karo kabeh iki ya. Waduh, lah sing dideloki apa iki lek sosial media Bapak Ibu? Ya, itu ada isu. Beberapa waktu ini sudah mulai muncul tanda-tandanya gitu ya. Yang isunya yang waktu itu dikatakan bahwa bisa jadi akan terjadi tsunami sampai 26 meter. Mungkin itu yang panjenengan dengar. Nah, beberapa waktu ini ketika di dalam berita itu sudah terjadi banyak gempa-gempa yang terjadi kecil-kecil dari Lampung, dari Bali, dari daerah Jawa Barat gitu ya, seismik. Gak ngerti apa namanya? Ya itulah pokoknya ya. Jadi ya dunia itu memang sudah seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita mendengar ya memang di satu sisi ketika kita melihat itu yang ada hanya apa? Takut, khawatir. Apalagi sing kayak kami yang punya saudara di Lombok, Mendatene. Gitu ya. Ya Pak Joko ini juga ada saudaranya di sana. Ya. Di Jawa Barat. Banyak pokoknya sepanjang pantai selatan itu. Ada. Jenengan setelah ibadah ini boleh dilihat, dicari. Ya. Jadi makanya bukan saatnya lagi kita untuk santai-santai. Tapi biarlah kita menjadi pribadi yang bijaksana yang mau mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Karena tanda-tanda akhir zaman itu sudah sangat jelas sekali. Ada banyak kerusuhan di mana-mana, ada banyak perang di mana-mana. Secara nggak langsung kemarin itu sudah perang di negaranya sendiri loh. Antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, antara instansi satu dengan masyarakat. Aduh, ngeri. Bapak Ibu kalau nggak percaya silakan baca di Wahyu itu. Penggenapannya sudah semakin dekat. Makanya mari kita belajar menjadi orang yang mawas diri. Orang yang berhati-hati. Orang yang bijaksana yang akan mempersiapkan hidupnya dengan baik. Ya, jadi mari sama-sama pagi hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, yang kedua ciri orang atau manusia yang bijaksana adalah di dalam ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jahat. Bapak Ibu tahu enggak yang terpenting dalam hidup ini sebagai orang percaya? Ketika kita ada saat ini duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Yang paling terutama adalah kita punya iman. Kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Kalau kita nggak beriman kepada Tuhan, saya yakin kita akan lari. Kita akan kabur. Seperti halnya yang dilakukan beberapa orang di sana. Atau justru memilih untuk mengakhiri hidupnya. Di wilayah Kecamatan Dampit 2 hari ini ada informasi tentang gantung diri, bunuh diri, aduh wis pokoknya banyak sekali. Gitu ya. Karena apa? Enggak punya iman, dia enggak punya pegangan yang teguh. Tapi kita punya Tuhan Yesus, amin. Ya meskipun situasinya sulit, situasinya jahat, situasinya aduh banyak kesusahan, tapi kita masih punya Tuhan Yesus. Selain punya iman, kita juga punya waktu. Ya, kita punya waktu yang terus berjalan.
yang tidak pernah berhenti, sedetik pun saja tidak pernah berhenti. Waktu terus berjalan, waktu terus berputar. Makanya biarlah kita mau isi hidup kita dengan segala sesuatu yang bermakna dan berguna. Tidak hanya untuk hidup hari ini, tetapi untuk hidup yang akan datang. Artinya apa? Kita harus balik lagi ke poin yang pertama. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Persiapkan keluarga kita. Persiapkan masa depan kita. Ya. Karena hidup kita bukan untuk hanya hari ini, tapi untuk besok, selanjutnya, dan seterusnya. Dan dikatakan firman Tuhan dengan jelas, pergunakanlah waktu yang ada. Saya katakan selain iman, yang kita perlukan, yang kita utamakan dalam hidup ini adalah waktu. Karena kita berkejaran dengan waktu. Ketika saya memahami tentang waktu ini Bapak Ibu, saya itu ketika dengan Abraham dengan santai begitu, arek iki koyo isih tas wingi. Saiki wis moro-moro wis gede. Bahkan ketika tidur begitu ya, loh kok wis jotol to kok kakiku ya, nah ini moro-moro wis panjang ini ya gitu ya. Artinya tidak pernah berhenti sedetik pun waktu itu. Berbicara tentang efektivitas hidup, produksi yang kita kerjakan setiap harinya, Tuhan itu adil loh Bapak Ibu. Tuhan kasih waktu sama kan? Apakah cuma orang Kristen yang 24 jam? Tidak. Di luar sana pun juga 24 jam. Bahkan masing-masing kita diberikan kesempatan yang sama untuk berkarya dalam waktu satu hari. Tetapi masing-masing kita juga punya pilihan. Apakah dalam satu hari itu kita melakukan kegiatan menghasilkan 5 pekerjaan? Bisa. Atau 4 pekerjaan? Bisa. Oh enggak Bu Gembala, aku ini orangnya aktif. 10 kegiatan hari itu juga tak lahap satu hari. Bisa. Tapi ada juga yang paling ironisnya, ada juga orang yang tidak mau melakukan apa-apa. Gitu ya. Nah makanya ketika kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini, biarlah selagi Tuhan kasih kesempatan, kita mau bekerja lebih giat lagi. Baik dalam kehidupan sekuler di luar maupun ketika kita dalam kehidupan rohani. Kita mau bekerja, kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Gitu ya. Jangan berhenti, oh aku sudah mengerjakan 5 kegiatan hari ini, cukuplah. Tidak, selagi kita dikasih kesempatan, mari kita pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kalau boleh saya sharing sedikit tentang kata asli daripada kalimat pergunakanlah itu, memiliki suatu arti menebus, membayar, atau mempergunakan. Jadi waktu itu harus dibeli, harus ditebus dan dipergunakan secara seksama, dengan secara baik, bukan disia-siakan. Jadi makanya ada istilah orang di luar yang kita sering kali dengar, waktu adalah bukan berbicara tentang uangnya, tapi bagaimana, inilah malil love ya, bukan berbicara tentang uangnya, tetapi berbicara tentang bagaimana waktu itu sangat berharga. Saya tidak pakai contoh orang lain, saya pakai diri saya sendiri. Beberapa hari setelah suami saya dipanggil Tuhan, saya ke kamar mama dan di situ beliau katakan kepada saya gini, enggak ya awakmu iki lho kok lemes saya iki piye gitu ya. Ternyata betul Bapak Ibu. Makanya bersyukurlah kalau masih panjenengan diizinkan bersanding dengan orang yang dicintai. Karena kalau orang Jawa mengatakan suami atau istri itu adalah garwo, sigarane nyowo. Kalau ditinggal orang tua itu sudah sedih. Tetapi ketika kita ditinggal oleh pasangan hidup, itu rasanya kayak kedudut separuh Bapak Ibu. Sungguh.
Makanya saya gini, aduh ngerti yang ngono biyen lapo dewe iki tukarane Mas saya gitu ya. Duh, sungguh saya katakan begitu sama mama. Apalagi menjelang beliau dipanggil Tuhan, kondisi kami sangat baik-baik saja. Yang membuat saya lebih getun adalah 1 minggu sebelum dia ndak ada, komunikasinya sama anaknya saja. Enggak, aku ngomong ngambil beramai. Aku ndak mau ngomong sama mamamu gitu ya. Nanti ae gitu ya. Makanya ketika Tuhan izinkan kita punya waktu dengan orang-orang yang kita kasih, pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Sungguh kehilangan itu ndak enak Bapak Ibu. Ya. Coba yang sekarang duduk berdampingan dilihat kanan kirinya. Aduh. Ku tahu sebab ku alami. Nah, itu ya. Makanya betul, pergunakan waktu dengan keluarga, dengan dengan orang-orang yang kita kasih. Bahkan saya juga mengasihi Bapak Ibu, berarti saya juga mau mempergunakan waktu saya untuk jenengan semua. Mari kita sama-sama gitu ya. Jadi pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu itu harus ditebus. Kenapa begitu? Ya karena artinya tadi begitu ya. Jadi waktu harus dibeli atau ditebus dan dipergunakan secara seksama, bukan disia-siakan. Orang yang bijaksana, ini yang kalimat emas yang saya dapatkan. Orang yang bijaksana bukanlah seseorang yang sibuk bekerja keras. Tetapi seorang yang bijak dalam menggunakan waktu untuk bekerja. Artinya bekerja dengan cerdas. Bekerja dengan bisa membagi waktu. Gitu ya. Seringkali kita melihat, waduh orang itu seweken kerja. Tapi akhirnya keluarga terbengkalai. Nah itu juga nggak boleh gitu ya. Dan salah satu cirinya orang yang bijaksana adalah bisa memanage, bisa mengatur waktunya dengan baik. Kita masih sama-sama belajar dalam hal ini. Ya, kita mau belajar Bapak Ibu. Kapan kita harus berdoa, kapan kita harus mengerjakan sesuatu, kapan kita harus mendengar suara Tuhan, kapan kita harus merenungkan kebaikan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu bisa kok gitu ya. Kita pasti bisa membagi waktu itu dengan baik. Karena Tuhan yang akan kasih kita kemampuan untuk menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana dia bisa memanajemen waktu dengan baik. Mengatur waktu dengan baik. Sehingga tidak ada alasan kita tidak mengucap syukur. Sehingga semuanya akan tertata dengan baik gitu ya. Nah yang selanjutnya orang yang bijaksana dalam ayat yang ke-17 dikatakan sebab itu janganlah kamu kasar loh Bapak Ibu. BODOH itu kasar loh. Ya. Ini firman Tuhan sangat keras sebenarnya buat kita. Jangan kita menjadi orang yang bodoh. Bahasa halusnya kurang pandai Pak. Gitu ya. Tapi dikatakan tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang bijaksana dia akan mengerti kehendak Allah. Orang bijak adalah orang yang hidupnya selaras dengan kehendak Tuhan. Selaras itu berarti sesuai, sejalan dengan kehendak Tuhan. Ia hidup bukan berdasarkan kehendaknya sendiri, tapi kehendak Allah. Seringkali kita nyanyi pujian itu loh, suka-sukamu Tuhan. Padahal karpe, ojo lah Tuhan. Ketika lagu itu dinaikkan, aduh ini saking orangnya gak ada gitu ya. Ada Om Roy, pas lagi istirahat waktu kami ke Jogja, beliau nyetel pujian itu. Om, lagu itu lo berat ya Om. Saya bilang gitu. Loh kenapa? Ya berat. Karena tidak mudah kita itu ikut maunya Tuhan. Yo lek ikut maunya kita yo sakarpe dewe, apalagi dengan beliau sekarang lagi opnam di global, sakit gitu ya. Jadi kemarin saya sambil cerita-cerita itu, Om ngerti nggak? Pujian, ingat nggak pujian yang waktu kita berhenti di tol di Ngawi? Iya,
Suka-sukai Tuhan, makanya sekarang Tuhan berkehendak om istirahat di sini, saya bilang. Iya ya, suka-sukanya Tuhan, wes saya ikut aja katanya. Terkadang ketika kita nyanyi pujian itu ya enak karena kita hafal. Tetapi ketika itu benar-benar terjadi dalam hidup kita, waduh, suka-sukamu Tuhan, wis ono pergumulan. Aduh, kok gini yo karpe Tuhan yo gini yo. Suka-sukamu Tuhan, tak jopok ya Febe. Aduh. Suka-sukamu, aduh ketatap pisan sikilku. Aduh sampai rasanya gemriming semua. Suka-sukamu Tuhan, iya motone bendul pisan. Aduh ya apa ini ya. Kadangkala kita ini sebagai manusia gurung mari situ dikei situ maneh. Gurung mari situ dikasih lagi. Sebenarnya itu bukti cintanya Tuhan loh sama anaknya itu semakin dekat sama Tuhan. Loh itu kalau saya merenung itu kasih sayangnya Tuhan buat kita. Kalau kita dalam kondisi aman, wes talah. Kalau katanya Abraham, wes talah. Pasti hilang. Tapi ketika ada pergumulan, diizinkan harus mengalami sesuatu. Wah seken. Bahkan saya tadi kemarin bilang sama Bulas, minggu depan pasti ada yang ikut doa puasa. Soalnya bergumul. Loh masa saya Bu Gembala? Lah iya masa mau kita bergumul dekat sama Tuhan harus ada pergumulan dulu? Kan ya tidak. Selagi Tuhan kasih waktu kita mau terus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Sehingga tidak ada kata keluhan. Oh Tuhan terima kasih, setrikoku wis ganti maneh kata Bu Sul. Oh puji Tuhan, kontraanku iso ditambahi maneh. Oh puji Tuhan, loh kan akhirnya kalimat keluhan itu dibalik menjadi kalimat ucapan syukur. Kalau kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan mengerti kehendak Tuhan itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Menyadari kehendak Allah itu sangat baik buat kita semua. Kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Kalimat ini pun saya punya pengalaman secara pribadi di bulan Agustus ini. Ketika kita menyadari bahwa keputusan Tuhan, rencana Tuhan itulah yang terbaik, itu tidak mudah. Tetapi ketika kita ikut apa yang menjadi maunya Tuhan, di situ akan indah. Bukan Bu Indah ini loh ya. Tapi semuanya akan indah. Ketika ini saya kemarin masih belum berani untuk menyaksikan. Tetapi saya mau saksikan bagaimana ketika saya mau berangkat menuju ke prosesi pemakaman suami saya. Mama saya itu ngomong begini. Namanya manusia itu kadang ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang mengagetkan, itu seringkali berbeda respon dan reaksinya. Selama ini beliaulah yang menyemangati saya untuk kuat, untuk bisa menjalani hidup saya. Tapi ketika saya dalam kondisi yang tidak baik saat itu, Oma Gembala katakan, lah iya, kok gurung mari satu, kamu wis ngene meneh. Apa kata orang? Loh, saya enggak peduli kata orang mah. Yang penting kata Tuhan itu baik buat saya. Kalau orang di luar sana mau berkata bahwa waduh pendetone kok ya kesusahan, mari mamai kena stroke, terus kemudian apalagi bojone ditinggal, bojonya meninggal, kukune dicepot, montone bintilan, aduh kok kayaknya banyak segala yang tidak baik. Waduh, wong iku kena azab paling yo. Waduh. Saya katakan sama mama, Ma, saya tidak peduli omongan orang. Tapi yang saya pedulikan adalah omongan Tuhan ke saya. Dan saya benar-benar Bapak Ibu, ketika saya mau berangkat ke Jogja itu, saya katakan sama mama, Ma, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada rencana Tuhan. Firman Tuhannya hari Selasa. Selasa depannya saya diproses. Rencana Tuhan itu yang terbaik buat kita.
Bukankah kita sering nyanyi, apa yang dia buat baik buat saya, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah Bapak Ibu. Dia selalu baik buat kita. Dia selalu mengerjakan yang terbaik buat hidup panjenengan semua. Oleh karena itu janganlah kita lari dari kehendak Tuhan. Kita mau kenali, kita mau cermati dengan seksama. Apa sih kehendak Tuhan buat saya gitu ya. Nah makanya pagi hari ini pun dalam nats ini disebutkan bahwa orang yang mengerti kehendak Allah dikatakan sebagai orang yang arif, orang yang bijaksana. Orang yang arif bijaksana itu lawan katanya adalah ya BODOH ini. Gitu ya. Ketika kita mengerti dan mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita, berarti kita menjadi orang yang bijaksana. Yang tidak akan semena-mena melakukan kegiatan kita di luar kehendak Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang mengerti, oh ini nggak boleh nih, ini nggak sesuai kehendak Tuhan nih, begitu ya. Jadi makanya sangat diperlukan sekali kebijaksanaan dalam hidup kita. Mari pagi hari ini, biarlah kita mau menjadi pribadi yang bijaksana. Pribadi yang semakin dikuatkan oleh Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan. Mungkin saat ini kita harus mengalami kesusahan. Tidak selamanya kok kita ada dalam kesusahan, karena waktu itu terus berputar, berjalan. Ada kita pun akan mengalami sukacita. Bahkan lagu pujian seringkali kita nyanyikan juga, seperti pelangi sehabis hujan. Janji Tuhan itu tetap ada buat kita. Bahkan firman Tuhan di dalam Mazmur 23, meskipun kita dalam lembah kekelaman sekalipun, kita tidak akan takut bahaya, karena Dia yang beserta dengan kita. Kalau kita memahami kehendak Tuhan, saya yakin hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur, gitu ya. Jadi pagi hari ini biarlah kita mau belajar, ya. Meskipun kita seringkali harus jatuh, walah Tuhan, wis dibenak-benak no api-api, ditoto sing api, kok ya sik meleset ae. Ya namanya manusia, kita perlu belajar. Kalau sempurna ya kita sudah di sana, gitu ya. Karena kita masih perlu banyak belajar. Dan pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama untuk kita menjadi pribadi yang bijaksana. Kiranya Tuhan tolong kepada saya. Coba katakan kanan kirinya, belajar ya sama-sama. Nah, kan gitu enak, kita mau belajar bersama-sama supaya kita menjadi bijaksana. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Iya, kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Kita tahu bahwa hidup kita ini banyak proses, ke depannya itu masih banyak. Kalau enggak ingin diproses, ya kita mau daftar sama Tuhan. Aku disik noise Tuhan gitu ya. Selagi kita masih hidup, akan banyak proses kehidupan di depan. Tetapi ketika kita menjadi pribadi yang bijaksana, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Makanya kita sangat perlu Tuhan. Kita akan terus perlu Tuhan sampai kapanpun. Ya, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama naikkan pujian. Yang ini tadi saja, sejuta rasa. Waduh, saya itu pertama juga bertanya-tanya kenapa harus sejuta rasa. Ternyata kalimat-kalimat demi kalimat luar biasa. Sejuta rasa di jiwa, rindu pelukmu Bapa, untuk menyembah dengan apa yang kupunya. Kita gak punya apa-apa Bapak Ibu. Kalau kita punya sedikit titipan dari Tuhan, ya percayaan Tuhan saja. Biarlah kita pagi hari ini mau mengakui bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang kita miliki. Dan biarlah pagi hari ini kita miliknya Tuhan seutuhnya. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Dan biarlah roh kebijaksanaan itu terus kita minta dari Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kebijaksanaan itu dalam setiap masing-masing kita. Sehingga ke depannya ketika kita menjalani kehidupan kita masing-masing, roh kebijaksanaan itulah yang akan menuntun kita semua
Biarlah Roh Kudus yang akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Untuk kita bisa melakukan yang terbaik dan mengerti kehendak Bapa dalam kehidupan kita semua yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau mengenal hatiku, hamba batinku, tanpa hadir-Mu bawa aku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Haleluya. Kau mengenal hatiku, Kau mengenal hatiku, hamba batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, izinkanlah kita dimiliki oleh Tuhan seutuhnya. Ketika kita datang menyembah kepada Tuhan dengan apa adanya kita saat ini, maka akan ada kekuatan yang mengalir dalam hidup kita. Izinkanlah Dia bekerja pagi hari ini. Apa yang perlu dijamah oleh Tuhan dari hidup, percayalah bahwa Dia saat ini ada di tengah-tengah kita. Biarlah kita mau minta kebijaksanaan itu daripada Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang terus mengenal kehendak Tuhan, mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Glory. Izinkan kami menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mengalirlah ya Roh Kudus.
rencana-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami secara pribadi Kau tahu Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya pribadi-Mu ya Bapa. Yesus Tuhan yang kami rindukan. Hanya pribadi-Mu yang kami rindukan ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Rencana-Mu. kami memuliakan. Terima kasih Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Tuhan, hanya pribadi-Mu ya Kristus. Kami rindu Tuhan, kami kasih-Mu. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terpujilah nama inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang kami renungkan Tuhan. Oh, haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu Tuhan. Saya mau dengan kasih Kristus, Ibu Suci Trivena akan maju ke depan buat peneguhan firman Tuhan. Ibu Suci Trivena dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Terima haleluya, kasih, haleluya. Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya,
Terpujilah namamu Bapa. Amin. Amin. Terima kasih. Suatu kesempatan yang indah, suatu kesempatan yang luar biasa boleh kami terima pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Bapa, kalau kami boleh melihat kehidupan hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat Tuhan. Sungguh Bapa, kami merasakan betapa sulitnya kami berhadapan dengan kehidupan yang ada saat ini. Tapi satu perkara Tuhan, kami percaya, kami selaku anak-anak-Mu Engkau pilih dengan luar biasa. Amin. Amin. Kami bangga Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan menjadi bagian daripada milik-Mu. Oh Yesus. Karena pagi ini Tuhan sebagai bentuk cinta dan kasih-Mu Tuhan, kami menerima hikmat yang daripada Engkau melalui firman. Amin. Yesus Tuhan. Biarlah hidup kami semakin bijaksana Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kami tidak tahu Tuhan kehidupan kami ke depan, tentang perekonomian keluarga kami, tentang usaha kehidupan keluarga kami, bahkan cara mendidik anak kami Tuhan untuk menuju masa depan, bahkan untuk kehidupan kami secara pribadi. Namun satu hikmat pagi ini kami terima daripada Engkau Tuhan, agar hidup kami lebih bijaksana lagi Amin. Tuhan. Amin. Amin. Sungguh Bapa, kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat. Amin. Kami bersyukur memiliki pegangan hidup melalui firman-Mu saat ini Tuhan. Haleluya. Sungguh. Kami tahu Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Ketika kami tidak mampu melakukan segala sesuatunya, firman itu datang kepada setiap kami. Pagi ini Tuhan, biar setiap kami boleh menggunakan waktu dengan baik Tuhan. Waktu untuk merenungkan akan setiap firman Tuhan. Kami boleh ada waktu untuk merenungkan apa yang harus kami lakukan. Satu perkara Tuhan, hikmat itu sudah Kau berikan melalui firman-Mu. Kalau kami takut, firman-Mu memberikan keberanian. Kalau kami susah Tuhan, firman-Mu memberikan penghiburan. Amin. Bahkan ketika kami tidak bijaksana Tuhan, Engkau memberikan hikmat supaya kami lebih bijaksana. Terima kasih Tuhan, sungguh kami beruntung mempunyai Allah seperti Engkau. Hidup kami biarlah sepenuhnya bergantung kepada Engkau. Amin. Hati kami sepenuhnya milik-Mu Tuhan. Amin. Hikmat yang ada dalam Haleluya, hidup kami Yesus. adalah Engkau yang memilikinya. Kami percaya Tuhan, kami sungguh-sungguh beruntung menjadi bagian daripada milik-Mu. Tuhan, kami terberkati melalui firman-Mu pagi ini. Biarlah setiap kehidupan kami anak-anak-Mu boleh berpegang teguh kepada firman-Mu. Amin. Karena kami tahu Tuhan, di dalam firman-Mu ada jalan kehidupan. Amin. Di dalam firman-Mu Tuhan, hikmat itu Kau berikan. Amin. Kalau kami sudah menerima firman-Mu, kami percaya Tuhan, inilah waktunya kami untuk hidup lebih bijaksana lagi. Amin. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap firman ini boleh menjadi acuan dalam kehidupan kami. Kami percaya Allahku hidup. Engkau tidak akan membiarkan setiap anak-anak Tuhan yang selalu berharap kepada Engkau. Firman-Mu adalah pegangan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah setiap kami pagi ini Tuhan menggunakan firman-Mu sebagai kunci dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa, Terima kasih. setiap kami boleh percaya akan firman-Mu. Memberkati Ibu Gembala yang ada. Amin. Kiranya Tuhan Engkau memberkati beliau dalam setiap pelayanan yang ada. Amin. Kami percaya Tuhan, tidak hanya sedikit tantangan dalam beliau memimpin kami seluruh umat yang ada. Kiranya hikmat yang daripada Allah pula lah yang senantiasa memberkati Ibu Gembala. Supaya dalam Amin. setiap pelaksanaan tugas-tugas yang ada Tuhan, Amin. beliau tetap dalam lindungan-Mu, tetap Roh Kudus-Mu melindunginya. Oh, ya. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang ada pun Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu pagi ini. Dan biarlah apa yang sudah kami terima, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang ada. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan sambil
tempat persembahan, korban persembahan kita persiapkan. Nanti saya minta dengan kasih Kristus akan melayani dalam pekerjaan Tuhan membawa tanggul persembahan keluarga Pak Sutri. Pak Sutri ya keluarga. Iya. Yang akan menjalankan tanggul persembahan, saya minta dengan kasih Kristus Bapak Eko dan Ibu Kutia dan Bapak Daniel dan Ibu Nini untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nanti Bapak Giman bawa kita dalam doa sebelum kita memberikan doa, memberikan persembahan. Puji Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih kebaikan Engkau yang sangat luar biasa ya Bapak. Kiranya pada pagi hari ini kami sudah menerima berkat dari Engkau melalui firman Engkau yang Engkau curahkan kepada kami. Sehingga berkat Engkau sangat-sangat luar biasa yang kami terima ya Bapak. Kiranya pada pagi hari ini pelayan-pelayan Engkau baik yang akan mengerjakan korban buat pekerjaan Tuhan dari kedua Pak Sutri ini ya Tuhan, tolonglah Tuhan, berkati Tuhan apa yang menjadi usaha dan pekerjaannya, berkati keluarganya ya Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini Engkau sudah memberikan pelayan yang terbaik buat kedua Pak Sutri ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang tilik ya Tuhan. Ya, biarlah Engkau sendiri yang melakukan segala pekerjaannya ya Tuhan. Amen. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terpuji-pujilah nama Engkau. Kiranya inilah doa kami beralaskan hanya di dalam satu nama Tuhan yang heran dan yang ajaib, Yesus Kristus kekasih jiwa kami. Terima kasih, haleluya, amin. Puji Tuhan, sambil persembahan dijalankan, tanggul persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian. Kulo boten nate gelo, derek Gusti Yesus bingkas selaminya. Kulo boten nate kuate, derek Gusti Yesus kakean mikir, opo sing dadi karepe Gustiku, iku kudune sing tindakake, nyanyian ora cocok karo atiku, nanging iku sae kanggo uripku. Haleluya. Kulo boten nate gelo, derek Gusti Yesus bingkas selaminya. Kulo boten kuati, derek Gusti Yesus kakean mikir, opo sing dadi karepe Gustiku, niku kudune sing tindakake, nyanyian ora cocok karo atiku, nanging iku sae kanggo uripku. Haleluya. Kulo boten nate gelo, derek Gusti Yesus selaminya. Kulo boten kuate, derek Gusti Yesus kakean mikir, opo sing dadi karepe Gustiku, iku kudune sing tindakake, nyanyian ora cocok karo atiku, nanging iku sae kanggo uripku. Haleluya. Kulo boten nate gelo, derek Gusti Yesus selaminya. Kulo boten kuate, derek Gusti Yesus kakean mikir, opo sing dadi karepe Gustiku, iku kudune sing tindakake, nyanyian ora cocok karo atiku, nanging iku sae kanggo uripku. Haleluya. Opo sing dadi karepe Gustiku, niku kudune sing tindakake, nyanyian ora cocok karo atiku, nanging iku sae kanggo uripku. Haleluya. Kulo boten nate gelo, kulo boten nate gelo,
Tuhan, terima kasih untuk segala persembahan Bapak Ibu Saudara yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus sumber berkat yang memberkati setiap kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan, di saat ini kita akan mendengarkan warta atau berita gereja untuk 1 minggu ke depan, di mana berita gereja Minggu 31 Agustus 2025 yang pertama hal ibadah, yaitu di hari Selasa di bulan yang baru 2 September 2025, ibadah mesbah keluarga dimulai jam 6 sore yang bagian barat bertempat di Ibu Dina Sedayu. Yang pujian ialah Ibu Vivi dan firman Allah adalah pendeta muda Angelina Kurniasari Domikus, dan di bagian timur bertempat di keluarga atau di rumahnya Bapak Yoga, Ibu Eka yang ada. Ibadah dimulai jam 6 dan yang melayani pujian Ibu Surip dan firman Allah Bapak Sutomo. Dan di hari Rabu tanggal 3 September 2025 ibadah Komisi Wanita dimulai jam 5 sore. Yang memimpin pujian ialah Ibu Yeni dan firman Allah pendeta muda Mary Pakpahan STH. Dan di hari Kamis 4 September 2025 ibadah doa malam dimulai pukul 6 sore. Pujian Ibu Kinanti dan firman Allah Ibu Ani Herawati. Dan di hari Jumat 5 September 2025 ibadah doa puasa dimulai jam 10:30 pagi menjelang siang. Pujian Ibu Esther Winarti dan firman Allah pendeta muda Febawati SS. Dan dilanjutkan di hari yang sama, di hari Jumat jam 5 sore ada ibadah raya di Kepatian, pujian Bapak Giman dan firman Allah pendeta muda Hizkia George Pesurnai. Dan di hari Sabtu 6 September 2025 latihan musik dan pujian dimulai jam 5 sore dan dilanjutkan pada jam 6 sore ibadah doa pelayan-pelayan Tuhan atau jemaat Tuhan yang rindu bergabung dipersilakan. Yang memimpin pujian dalam doa para pelayan Tuhan yaitu Ibu Kinanti. Dan kembali di hari Minggu tanggal 7 September 2025 ibadah raya serta perjamuan kudus, bahkan ibadah sekolah minggu dimulai jam 6:30 pagi 6:30. Worship leader Ibu Lestari dan singers kelompok gabungan. Dan yang kedua hal pokok doa, kita akan berdoa untuk pekerjaan Tuhan dan jemaat Tuhan, program gereja. Yang ketiga bangsa negara Indonesia, bahkan kita berdoa untuk situasi dan kondisi yang saat-saat ini sedang terjadi. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak kita sebagai manusia merindukan yang terbaik, tetapi Tuhan jauh lebih tahu mana yang terbaik. Biarlah semuanya jadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang keempat kita berdoa untuk Sekolah Tunas Cendika dan Bina Cendika serta Yayasan Bukit Anugerah Dampit. Dan mungkin tidak ada, kita akan langsung tutup ibadah kita di pagi hari ini dengan doa. Tapi sebelum itu kita nyanyikan satu pujian. Nanti untuk doa penutup saya minta dengan kasih Kristus nanti Bapak Sutomo bawa kita dalam doa. Dan nanti doa berkat saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, segala pujian dan syukur. Kasih
menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, luar biasa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, di mana Tuhan Engkau sudah memberikan yang terbaik, bahkan Tuhan sudah memberkati itu, supaya setiap kami menjadi anak-anak yang bijaksana Tuhan. Bahkan Tuhan, supaya setiap kami bisa mempergunakan waktu yang ada ini Tuhan, bahkan tidak akan sia-siakan sedikit pun Tuhan, supaya waktu ini kami pergunakan untuk Tuhan yang terbaik. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan doa syafaat kami Bapa ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini Tuhan, baik yang sudah hadir bahkan yang tidak hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang kesusahan Tuhan sudah hiburkan, yang kekurangan sudah cukupkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, setiap jemaat yang ada mungkin pada saat ini belum ada pekerjaan, bahkan mencari kerja, Tuhan bukakan jalan Tuhan. Sehingga setiap jemaat yang membutuhkan, secepatnya Tuhan akan memberi jalan keluar. Sehingga Tuhan, setiap kami ini Tuhan, kami tahu Tuhan, anak-anak-Mu yang hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, meskipun apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap keluarga lepas keluarga yang ada. Kami percaya Tuhan, pada saat ini yang sangat membutuhkan, bahkan di keluarga lepas keluarga, kami percaya Tuhan sudah cukupkan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan, keluarga lepas keluarga, jemaat yang ada. Tuhan, pagi hari ini kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Bahkan juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk, oh haleluya, pemimpin kami, presiden, wakil staf, para menteri, bahkan sampai ke kecamatan RT RW ini Tuhan. Tuhan, bangsa kami pada saat ini Tuhan, Kau mengetahui Tuhan, banyak yang oh haleluya di demo di mana-mana Tuhan. Namun biarlah Tuhan, Engkau menjamah setiap pendemo-pendemo yang ada, bahkan Engkau cepat menyelesaikan masalah ini Tuhan. Jangan sampai berlarut-larut Tuhan di negara kami ini Tuhan. Bahkan banyak bencana, tanda-tanda akhir zaman yang ada ini Tuhan. Kami percaya semua itu Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar, sehingga Tuhan bangsa kami ini menjadi bangsa yang damai sejahtera. Bahkan Tuhan, terutamanya Tuhan, oh haleluya, di kabupaten kami juga sudah oh banyak kekisruhan Tuhan, namun Tuhan jamah Tuhan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bahkan para oknum yang akan membuat keruh ini Tuhan, sehingga Tuhan Engkau memberikan yang terbaik jalan keluar, sehingga Tuhan di kawasan Dampit juga, di tempat kami tinggal, di tempat kami oh jemaat-Mu tinggal, supaya Tuhan memberikan kedamaian, sehingga Tuhan jamah para pemimpin oh Bapak Camat yang ada di persekitaran ini Tuhan, sehingga Tuhan di mana kami beribadah, Tuhan akan senantiasa aman, damai, bahkan Tuhan menyertai setiap anak-anak Tuhan yang ada. Jangan oh ikut-ikutan untuk program demo ini Tuhan, sehingga Tuhan anak-anak Tuhan supaya senantiasa oh haleluya berdoa untuk bangsa kami ini, supaya bangsa kami senantiasa aman Tuhan, karena doa-doa yang sudah dinaikkan orang-orang yang beriman. Bahkan kami percaya Tuhan, oh haleluya, kerusuhan ini tidak berlarut-larut Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa kami tercinta ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk haleluya sekolah kami yang di belakang,
Tunas Cendika, Bina Cendika, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, inilah sekolah kami yang ada. Kalau Tuhan sudah membuka, kalau Tuhan sudah mengizinkan, semuanya Tuhan yang akan bertanggung jawab. Bahkan Tuhan akan menjamah setiap guru yang ada. Oh Tuhan, menjamah anak-anak para didik yang ada. Sehingga anak-anak yang didik di tempat ini Tuhan akan menjadikan anak yang luar biasa. Terutama anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu yang ada. Bahkan kami percaya Tuhan akan mencukupkan para guru yang ada, meskipun gaji yang tidak seberapa, supaya Tuhan senantiasa ini bersyukur setiap para guru yang ada. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik ke depannya. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan untuk haleluya program gereja yang ada di tahun ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Program-program gereja yang ada ini Bapak, biarlah Tuhan sendiri yang bekerja, bahkan Tuhan sendiri yang ada di tengah-tengah program ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan program gereja ini dalam tangan-Mu. Bahkan doa ada ibadah sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah MK semua yang ada, ibadah apa saja tidak kami sebutkan satu persatu, namun Tuhan Engkau sudah menetapkan bahwa Tuhan akan memberikan setiap pelayan-pelayan yang Tuhan sudah tunjukkan, bahkan akan mengurapi setiap pelayan-pelayan yang ada, sehingga Tuhan ibadah-ibadah yang diadakan sepanjang minggu Tuhan ini itu akan menghasilkan ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah yang menyenangkan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang berubah menjadi luar biasa, bahkan banyak anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pengurapan Tuhan akan turun ke atas setiap hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji-puji nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami tidak akan tetap tinggal di sini. Kami akan meninggalkan tempat ini. Dan kami percaya setiap anak-anak Tuhan pagi hari ini Tuhan, yang datang Tuhan tidak akan sia-sia, kembali akan membawa berkat yang daripada Tuhan. Namun Tuhan hantarkan kami sebentar lagi, supaya setiap perjalanan kami dilindungi Tuhan, disertai Tuhan. Bahkan yang berjalan kaki, yang bersepeda motor, berkendaraan roda, Tuhan semua melindungi, sehingga kami sampai di rumah dengan keadaan sehat selamat karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan. Doa-doa kami yang jauh daripada sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita akhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita arahkan hati kita serta terimalah berkat, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kemurahan daripada Tuhan Yesus, persekutuan bimbingan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai hidup kita, memberkati kita, menuntun serta mengurapi setiap langkah hidup kita. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita. Semua yang diberkati mari sama katakan amin.